Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang Bejo dalam channel Bejo Tutorial. Pada kesempatan video kali ini saya kedatangan HP Vivo Y91 terkendala layar pecah. Seperti ini ya, LCD nya pecah, gambarnya bergaris dan hanya separuh saja. Ini bagian tombolnya juga keras dan yang punya minta direstorasi. Lanjut, langsung kita buka SIM tray-nya. Karena apa? Karena kita akan membongkar total HP ini. Let's go. Step pertama, kita buka dulu bagian backdoor-nya atau penutup belakangnya. Seperti biasa saya gunakan alat seng pencongkel backdoor ya. Masih sulit, lanjut saya kopat-kopat dengan menggunakan alat pencungkil ini ya. Ini merupakan alat andalan saya. Jika hilang saya bingung ya. Sudah terbuka bagian back covernya. Ini biasanya ada seng penutupnya dan ternyata ini hilang ya. Jadi gak usah kita buka sengnya, langsung kita copot baterainya. Terlebih dahulu tadi saya buka bagian konektor baterainya ya. Saya lepas dulu dan tinggal kita tarik tadi seperti tadi. Ya, ini fleksibel LCD nya kita lepas, kita kotak, dan tanpa susah ternyata LCD nya sudah melotok sendiri ya, tanpa kita panaskan, tanpa kita gunakan thinner atau mika tipis, sudah terbuka sendiri. Lanjut, sebelum kita pasang LCD yang baru, kita bersihkan dulu bagian frame atau tatakan LCD nya. Kita bersihkan dari bekas-bekas lem yang menempel. Saya gunakan pinset untuk membersihkan bekas-bekas lemnya ya. Kenapa saya bersihkan? Agar nanti dia ketika kita lem, LCD-nya bisa merekat dengan sempurna, dan juga ketika pemasangan nanti bisa presisi dan hasilnya bagus ya. Ini lumayan bandel lemnya, jadi lumayan sulit ini. Terus saya kerok-kerok saja dengan menggunakan pinset ya. Hati-hati ya, jangan sampai lesnya ini pecah atau meritili ya kalau bahasa Jawanya. Sambil kita gosok-gosok dengan menggunakan sikat yang sudah kita lumasi dengan menggunakan thinner ya, agar lemnya sedikit lunak.
bagian kameranya ini sedikit berdebu ya. Intinya usahakan frame atau bezel tulangannya itu benar-benar bersih dari debu ataupun bekas-bekas lem ya. Karena jika tulangannya itu banyak debu atau masih gobrat lem, itu nanti biasanya ketika kita pasang LCD baru hasil kurang rapi, bahkan sedikit menonjol atau cepat mengkap ya, cepat rusak. Ketika HP jatuh sedikit saja LCD bisa rusak. Kenapa? Karena posisinya tidak presisi ya. Kita harus bersihkan benar agar supaya framenya ini benar-benar bagus ya. Ya cukup lama ya ini proses pembersihan atau pengerokan bekas-bekas lem, karena memang cukup tebal ya bekas lemnya ini. Sambil kita bersihkan, kita gosok-gosok dengan menggunakan sikat gigi agar benar-benar bersih. Masih ada sedikit lem yang menonjol di area sini, saya bersihkan terlebih dahulu. Kita kerok terlebih dahulu seperti ini. Ini sudah bersih ya. Lanjut kita akan melomeri atau melumasi frame tadi dengan menggunakan lem LCD. Kalau yang saya gunakan ini lem LCD merek Zenlida T7000 ya. Kita lumasi, kita lomeri secara merata agar pemasangannya nanti benar-benar kuat dan presisi ya. Kalau metode saya yang gunakan seperti itu ya. Biasanya saya lumasi atau saya olesi semua bagian tulangannya ini atau bagian pinggirnya ini loh. Saya lomeri dengan menggunakan lem ini ya. Dan ini sudah rata, tinggal kita siapkan LCD yang baru ya. Ini saya gunakan LCD merek Meto ya. Meto original combo. Nah, untuk masalah harga bisa tanya-tanya di kolom komentar, nanti saya
share linknya ya, share link pembeliannya. Dan alhamdulillah saya biasanya gunakan yang ini ya, Meto Oke itu ya. Harganya ya murah meriah atau ramah di kantong, hasilnya juga ya lumayan bagus ya, tidak mengecewakan. Jadi biasanya seperti ini cara pemasangannya ya. Bagian konektornya kita pasang, kita tancapkan pada konektor PCB nya ya. Nah, tinggal kita pasang baterainya ya, bukan baterai vari ini, baterainya pasang kembali, rapikan, coba kita hidupkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nyala normal ya, di LCD nya tidak ada kendala apapun, dia bisa nyala normal. Dan lanjut kita pasang keypad yang baru ya, karena tadi keypadnya itu sedikit rusak, sedikit atos gitu ya, alot. Nah, kita harus ganti dengan yang baru. Tinggal kita pasang back covernya, pasang lagi back covernya, terus paskan, jangan sampai pemasangannya kurang rapi ya, nanti bisa sedikit jelek hasilnya. Ya, kita terapkan seperti ini back covernya. Coba ya, sudah empuk lagi ya ini. Yuk, tinggal kita rapikan bagian back covernya. Alhamdulillah sudah bisa. Cukup sekian video tutorial Kang Bejo kali ini, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi buat kalian semua. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.